74 kan saya main Persipal, habis 80-an lah, udah berhenti. Karena segala bidang apa tuh saya diasingkan. Diasingkan kalau di grill tuh nggak ada topeng. Udah punah, udah nggak ada topeng, yang ada topeng itu di langit, padahal kan masih kita. Kenapa udah dibunuh? Saya sampaikan ke warga, Pak, di sini ada tari topeng Cirebon, yaitu khas Kreo, yang kalau tidak ada penerusnya ini akan punah karena Mimi Tumus itu tidak punya anak dan tidak punya murid. Saya berusaha merayu Mimi Tumus sekitar kurang lebih 2 tahun, dan ini juga demi menyelamatkan budaya Cirebon. Nah, dengan dikatakan seperti itu mungkin Mimi terbangkit ya, kepeduliannya. Akhirnya oke, saya mau menari. Ini sungguh apa? Jam setengah sama. Dengan siapa kesininya? Dengan bapak. Oh, kepengen nari Ruana, terus apakah pengen nari samba Limang Kedok? Semuanya? Pengen semuanya bisa. Pengen semuanya. Tapi kalau orang jadi dalang tuh, noknya kang sopan, santun, renye mulutnya, senyum. Kalau nari tuh jangan sengut, mesem tuh. Kali sama orang lain nih, orang penonton tuh harus bagus, ya sopan. Kalau tari topeng itu apa dulu sih Mi urutannya? Urutannya kalau tari topeng tuh pertama itu pakai kedok panji. Yang alim itu kedok panji tuh enggak, jadi gerakannya lembek. Terus saya menari usia baru 30. Terus saya belajar nopeng. Nggak lambat karena turunan sih. Dari uang saya, dari ibu saya. Tukang penari semua. Bapak saya ya Nayaga, tukang penari lagi. Jadi turunan seni lah. Hanya gini aja nih, ya pantas jangan peteng-teng. Ini gini. Mukanya jangan diem, jadi kasih pengos-pengos lah. Nah, kalau gini nggak pantas. Ya, nggak pantas lihatnya. Tarinya kaku. Kalau gini kan, pegannya. Terus begitu saya dilirik suruh belajar nopeng. Kamu kan turunan gitu. Jadi nggak ada, kira-kira ada jiwa penerusnya. Kata orang tua saya nggak mau aja tuh. Nggak mau, malu. Kitanya jelek, cakep. Ya nanti kalau kamu udah besar mah bagus sendiri, kata ibu saya tuh. Kamu jangan bujang lagi udah. Belajar nari aja. Iya Mbok, saya tuh mau Mbok. Kapan Mbok? Itu. Ya udah nanti malam aja. Iya Pak. Jadi saya tuh nanti malam di pelajarannya. Saya nggak pakai tabuhan, pakai mulut aja. Ibu yang mendangi,
kita yang joget gitu. Jadi ketika saya menemukan Mimi Tumus dan mengetahui bahwa topeng kreo ini tinggal satu-satunya pewarisnya, maka saya dengan teman-teman mencoba untuk menelusuri ini kemana. Kita kan nggak paham ya untuk kemana-kemananya. Jadi waktu itu saya ngubungin teman-teman yang punya hubungan dengan pihak-pihak keraton misalnya, atau dengan pemerintah, terutama kita di masyarakat dulu. Nah, akan tetapi respon warga biasa-biasa aja, istilahnya ya mau gimana lagi gitu, kita nggak paham. Termasuk juga ketika saya minta tolong ke teman-teman yang punya akses dari ke keraton atau kemana, ya udah nanti ada pihak-pihak yang mau ke sini, ke kreo, tapi ternyata tidak ada. Sampai pada akhirnya saya berinisiatif sendiri untuk mengajak Mimi menari. Awalnya beliau tidak mau. Awalnya tidak mau karena beliau bilang, ah sudah tua, malu. Sudah tua, malu. Terus ya banyaklah alasannya, nggak punya gamelan, nggak punya nayaga, banyak sekali alasannya. Terus saya bilang bahwa Mi, ini kalau nggak diteruskan, nanti topeng kreo tidak ada lagi. Nanti anak-anak cucu saya tidak akan pernah lagi melihat atau bahkan mendengar bahwa di kreo itu dulu ada tari topeng. Nah akhirnya saya bilang demi kebaikan anak-anak, ayolah Mi menari lagi. Tapi Mimi mengajukan syarat. Itulah syaratnya yang lumayan berat sebenarnya. Pertama, saya harus menyediakan gamelan karena dia pengen live musiknya. Yang kedua, direkam katanya pakai kamera biar jadi CD. Agar nantinya kalau beliau tidak ada bisa dipelajari lagi oleh anak-anak di masa depan. Seperti itu. Benangnya tekuk sih, benangnya. Tadi udah masuk. Pas Yang jahit dik. Jahit apa wis men iki? Kami meminta Mimi Tumus untuk tampil. Awalnya juga tetap nggak mau kekeh. Dia bilang saya sudah tua, malu dilihat banyak orang. Dia mau menari hanya semampunya saja dan tidak mau menggunakan topeng, kedok. Karena giginya sudah ompong, alasannya seperti itu. Akhirnya kami modifikasi topengnya dan bisa dipakai oleh Mimi, jadi Mimi nggak punya alasan lagi untuk tidak menari. Pokoknya ada aja alasan yang disampaikan oleh Mimi yang seakan-akan sebenarnya beliau mengatakan saya tidak mau menari. Dengan menyiapkan segala peralatannya, akhirnya Mimi Tumus setelah dari tahun 93 pentas, tidak pernah pentas resmi gitu istilahnya. Sekarang dia pentas lagi dari tahun 93, baru waktu itu lagi Juli 2016 ini.
Ya mi aku masih saking Kesultanan Kanoman, Cirebon, kula titit nggih, Kang Mimi, Kang Nikis, Kang dados senior tari topeng teng wilayah Reog nggih. Ya kula ajeng ngebantos supados boten wonten ical tarian niku boten punah niku. Ya apapun kondisinya tarian ataupun seni budaya niki memang kedah dipertahankan kata. Wonten kantos. Nggih kula. Nah niki Mimi ajeng berapa menggambarkan sebagai sosok senior tari topeng Kelanang nggih. Nggih. Itu kan ditabrak teng Kraton Kanoman iki supados Mimi niku peduli terhadap seni tari ataupun seni budaya kang wonten teng Cirebon lan kraton iki supados ngimpetaken malih. Saya itu males. Ya habis main festival nggak dapat apa-apa. Main di situ nggak dapat apa-apa, jadi malas. Malah ya nggak ada yang ngajak, bagaimana caranya belum ada. Baru sekarang nih ada Cecep. Mi kalau belajar anak-anak mau nggak mau aja gitu sih. Kalau ada yang dipelajarin tuh mau saya itu. Cecep datang itu dan ini belajarin Mimi, belajarin anak-anak Mimi masih sanggup enggak? Ya masih. Anak-anak siapa ya? Ini anak-anak sini, anak-anak orang mana aja tuh. Silakan. Ya pikirannya begitu, suruh belajarin nari di mana tempatnya? Sanggar ke Mojas, nggak punya sanggar. Di mana tempatnya? Di kebun. Jadi kan males sih, sekali-kalinya males itu. Gak besar tuh adik saya, malah kecil lah. Karena ya jago kebun aja lah begitu. Gak ada yang ngadusin, yang gak ada yang ngasih makan. Itu mau nopeng mau nggak sebut amat sih. Itu orangnya cari pak mangan itu nggak nopeng aja kata saya. Ya kerja apa aja, yang penting makan saya tuh gitu aja. Karena itu sih sakit hati lah kalau orang tuh. Ya dapatnya apa sih? Kalau alasan Mimi tidak menari awalnya jelas karena kekecewaan dia dengan pemerintah. Di awal ceritanya seperti itu ya. Karena dia merasa bahwa saya dengan penari lain apa bedanya? Kami sama-sama berprestasi, apalagi dia dapat juara 2 tingkat Jawa Barat ya untuk tari topeng Cirebonan. Itu waktu itu tahun 74 dia cerita, Mimi cerita sama saya dan kurang apresiasi dari pemerintah. Harapannya Mimi setelah itu dia diberikan fasilitas, entah itu dibantu pembuatan sanggar atau apa gitu. Ternyata tidak bisa, sulit sekali. Pokoknya banyak proses yang tahulah birokrasi kita seperti apa, bertele-tele. Nah dari situ muncul Mimi merasa dengan saya hidup tidak harus menari. Ini nih yang timbul perasaan ini yang akhirnya membuat Mimi Tumus kekeh tidak mau menari. Bahwa saya bisa hidup selain dari menari. Makanya Mimi Tumus kemudian banting setir menjadi jualan di Jakarta.
jualan semangka, jualan apa aja, sayur mayur segala macam ya. Termasuk pada akhirnya sekarang jadi tukang pijit. Bahwa itu sebenarnya kekeh dia membuktikan bahwa saya bisa hidup walaupun tidak menari. Sebenarnya itu bentuk kekecewaan beliau. Soalnya Bapak gini ya, kita tuh nggak ada yang dukung. Di semua makanan ayam tuh ayam kebon. Nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang mandiin, nggak ada yang ngasih makan tuh. Selanjutnya hadirin yang kami muliakan, kami silakan kelas beserta Bapak Wakil Gubernur dan yang nggak ada gamelan ya, nggak punya gamelan. Nanti kita kasih gamelan. Tamu Ya. dan semua. Kalau Nanti sanggarnya ada, untuk tapi gamelan nggak ada. menuju Nanti kita bangsal kasih gamelan, ya. Kasih Ya. gamelan. Supaya bisa berkarya, kemudian mengajarkan juga anak-anak generasi muda kita ya, dengan gaya kreo, topeng kelana gaya kreo. Betul. Nah, gitu kan. kami silakan untuk menuju Bisa bangsal terlestarikan, bisa dikembangkan. Secara pribadi Mimi tidak berubah ya setelah diorbitkan. Memang kalau memang dia agak ganjen-ganjen gitu ya, itu memang wataknya dia. Dia juga sering bercanda. Intinya kalau secara pribadi, personal, setelah dia kami orbitkan, istilahnya setelah dia kembali naik lah gitu ke pentas, dia nggak berubah, tetap Mimi Tumus yang kami kenal dulunya. Haknya dia adalah ya mendapatkan perhatian dari pemerintah, dilestarikan tariannya gitu, tanpa dicampuri atau diributin oleh kepentingan-kepentingan apapun. Bahkan kami sendiri yang pertama kali ini kami lepas tangan, kami membiarkan semuanya mengalir seperti air aja seperti itu. Pertama, Novi. Yang kedua, Mbak Ika. Mbak Susi sama Devi. Satu, dua, tiga. Ayo. Tari Losari kan wis ana. Selangit juga ada, terus Palimanan. Jadi lamun Mimi nanti di acara festival nampil tapi versi kreo priben. Ya orang apa-apa. Karena pula beli niru sih beli. Jadi khusus tari kreo. Tari kreo ya. Sekian ki kan Mimi dewe kan berarti kreoku. Wis langka maning. Oh ya berarti kan tugas sekian kita bocah nom ki kudu melestarikan budaya. Kudu kreo kudu ana sing nari. Ya pati lah. Lanjutnya ya. Engko kita gawe kegiatan ning kene kanggo latihane Mimi ning sanggar ya. Kalau potensi hilang, saya yakin ada. Ya, makanya kenapa saya dari tahun 2014 bertemu Mimi pertama punya keyakinan ini nggak boleh, ini nggak boleh hilang. Ya istilahnya saya mencoba ya dengan kemampuan saya dengan teman-teman semampunya kita nggak paham pun gimana caranya. Ya kita tweet di Twitter, kita masukin di Facebook atau apapun lah dengan media sosial. Sekarang ini kan zamannya media sosial. Pada akhirnya dengan media sosial lah Mimi diangkat seperti sekarang kan.
kita sudah sangat lama merindukan sosok Mimi Tumus tampil gitu ya, dengan tari topeng yang khasnya gitu. Karena ya tadi seperti yang dia katakan bahwa topeng kreo itu berbeda dengan yang lain. Dan satu-satunya cara untuk membuktikan itu adalah beliau menari. Bahkan salah satu penari yang masih hidup di sini yaitu Mimi Turi, itu angkatannya di atas Mimi Tumus, tapi dia sudah tidak bisa menari ya. Itu datang dengan dipapah oleh warga, ingin melihat Tumus menari lagi, dan dia menangis. Kalaupun memang ada potensi ini akan punah kembali, insya Allah kami cegah. Itu aja. Saya tuh dinamakan jago kebun, nggak apa-apa. Kalau jago kebun nggak, minum, makan, tidur kan di kebun. Ada yang ngurusin. Ya tapi ya nggak mikir di situ saya tuh. Pikiran saya nggak datang ke situ enggak. Terus ya biarin aja. Mau kenal kayak mau enggak. Tuh. Jadi harapannya ku udah habis sekali.